Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kembali Ibu mengajarkan kepada kalian tentang pendidikan agama Islam kelas 6 di tema masih di minggu kemarin, yakni indahnya saling membantu. Baik, saya Ibu Diah Oktaviani. Nah, di sini Ibu kembali mengingatkan kepada kalian yang mana di gambar ini menjelaskan tentang beberapa anak-anak sedang bahu-membahu, tolong-menolong dan bantu-membantu untuk membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Ini tadi adalah contoh indahnya saling membantu dan hidup rukun. Seperti kemarin, Ibu menjelaskan kembali bahwa Ibu kemarin menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat kedua dan 3. Dan saat ini Ibu akan menjelaskan tentang surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kemudian kandungan dari surat Al-Hujurat. Baik anak-anakku, di sini ada ayat tentang surat Al-Hujurat ayat 13 dan 12 dan 13. Nah, yang mana di surat Al-Hujurat ke-12 ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu saja kita merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Itu tadi surat Al-Hujurat ayat ke-12 yang mana kandungan dari surat Al-Hujurat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk menjauhi sifat dari prasangka atau prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing. Karena semua itu adalah perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu taatilah perintah Allah dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing dan menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertaubat dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian di sini ada surat Al-Hujurat ayat ke-13. Bahwasanya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Nah, anak-anak perlu diketahui juga surat Al-Hujurat ini artinya adalah ruang-ruang atau kamar-kamar. Nah, kandungan dari surat Al-Hujurat ke-13 ini bahwasanya Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu sukanya berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Maka itu sebagai manusia tentunya lah kalian suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya dan saling mengenal sesama teman. Kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling menganggap dirinya paling benar atau paling baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya untuk yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, anak-anakku, Ibu kembali menjelaskan di minggu kemarin tentang Al-Maidah. Di sana Al-Maidah menjelaskan tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau permusuhan. Kita
diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya ngajakin teman bolos, terus hindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik ya. Tetapi jika teman kita mengajak ke masjid, mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, sebaiknya kita mendukung. Atau belajar bareng yuk, belajar kelompok, itu juga kita dukung. Mari kita bersama-sama belajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Begitu pula ketika teman mengajak nonton televisi atau main video game, terus menerus sehingga lupa makan, lupa belajar, sebaiknya kita menolak karena itu perbuatan yang tidak baik. Itu merusak kita yang tadinya kita rajin menjadi pemalas, lebih gemar dengan bermain. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang Al-Maidah ketiganya menjelaskan tentang agar kita takut hanya kepada Allah, bukan takut kepada orang-orang kafir. Nah, karena apa? Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Allah menurunkan wahyu yang mengatakan bahwa pada hari ini atau haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Allah sebagai agamamu. Nah, anak-anak, diharapkan kita harus ikut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangan Allah harus kita hindari. Jadi ajaran agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus ridho agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad bagi pengikut-pengikutnya dan pengikut-pengikutnya. Di samping itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga Al-Hujurat tadi yang sudah Ibu jelaskan, yakni jika kita beriman kepada Allah, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing. Karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti memakan daging saudaranya. Kemudian Al-Hujuratnya mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka dan mencari-cari kesalahan orang lain, atau yang suka bergunjing seperti yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, tentunya kita sangat jijik ya. Berarti kita harus menjauhi semua itu. Oleh sebab itu taatlah perintah Allah dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing, menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah, segeralah bertobat dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Kemudian Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk saling berkumpul berkelompok sehingga sehingga membentuklah suatu suku dan bangsa. Allah menciptakan manusia bersuku-suku bangsa untuk saling mengenal, mengingat bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Jadi kita sebaiknya mengenali siapa yang ada di samping kita. Untuk itu artinya kita harus bersilaturahmi. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan dari surat Al-Maidah, kemudian surat Al-Hujurat. Rangkuman dari surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron.